Suan Mingqi. Di gudang ada begitu banyak barang rongsokan, tapi nggak kamu pilih. Malah milih yang satu ini. Xiao Yanxi, kamu yakin mau milih penggaris ini? Saat murid ini mencari-cari di sudut gudang, saya selalu merasa ada sesuatu yang memanggil-manggil saya. Setelah mencari ke seluruh penjuru gudang, hanya saat penggaris ini di tangan saya, energi spiritual di dalam tubuh murid ini mulai mengalir dengan sendirinya. Murid ini merasa kalau dia berjodoh dengan saya. Persetan dengan jodoh. Jangan-jangan memang ada tangan tak terlihat yang lagi mengendalikan dunia ini. Feng Jun ditambah Suan Mingqi. Lengkap, semuanya udah lengkap. Nama misi, rekan sejalan. Detail misi, selama Xiao Yang pergi bertualang untuk melatih diri, host harus mewariskan Feng Jun kepadanya. Reward misi, 1 kali kesempatan undian acak. Hukuman gagal, menarik kembali Feng Jun. Dan memaksa host untuk melatih 3 bab pertama kitab bunga matahari. Jurus Feng Jun ini aja gue sendiri belum terlalu paham. Sekarang lo malah nyuruh gue buat ngasih langsung ke dia. Catatan tambahan, selama masa pelatihan, murid Xiao Yan untuk sementara tidak akan dimasukkan dalam penilaian kemunduran sekte yang dilanjutkan setelah masa pelatihan selesai. Perhitungan bulanan pertama tidak akan dihitung dalam penilaian. Berarti selama dia pergi latihan, kekuatan tempur sekte cuma dihitung dari Kang Han dan Alan, 2 orang saja. Wah, kalau ini sih kabar baik. Sistem, tumben banget lo bersikap kayak manusia. Xiao Yan, berhubung kamu mau pergi berlatih keluar, sebagai gurumu, aku akan mewariskan sebuah teknik kultivasi kepadamu. Teknik ini bernama Feng Jun. Jika berhasil menguasainya sampai tingkat sempurna, kamu bisa membakar langit dan mendidihkan lautan. Bahkan bisa melahap api surgawi, dan terus berevolusi. Karena kamu berjodoh dengan Suan Mingqi, mungkin teknik ini juga cocok denganmu. Ketua sekte, dulu murid ini diusir dari sekte Li Feng. Pertunangan saya dibatalkan secara sepihak di depan umum oleh tunangan saya, dan ditolak oleh belasan sekte lainnya. Cuma ketua sekte yang tidak meremehkan kultivasi saya yang rendah. Tidak hanya menampung saya, bahkan membantu saya melenyapkan arwah penggoda di dalam gelang saya. Membantu saya memulihkan tingkat kultivasi. Dan sekarang malah menghadiahi saya teknik kultivasi baru. Murid ini pasti akan giat berlatih untuk meningkatkan kultivasi. Begitu saya pulang dari latihan di luar nanti, saya pasti akan menggunakan seluruh ilmu saya untuk menghajar ketua demi membalas budi. Saya tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah ketua berikan hari ini. Kamu jangan menghajar saya. Jangan sekali-kali. Lebih baik kamu pulang dengan tangan kosong. Atau saat kembali, kultivasimu turun beberapa tingkat. Itu baru namanya balas budi terbaik untuk ketua. Bagus, bagus sekali. Senang melihatmu punya niat begitu. Guru merasa sangat bangga. Pergilah. Hati-hati di jalan. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan pasti akan tumpah. Cukup lakukan sewajarnya saja. Kalau begitu, ketua, saya berangkat dulu. Hati-hati di jalan. Sekte ini selalu menunggumu pulang. Ketua, jika aku, Xiao Yang, tidak bisa sukses dan membuat nama besar di luar sana, aku bersumpah tidak layak menjadi manusia. Kalau membiarkan King Han terus berlatih keras seperti ini, kapan misi kehancuran sekte milik si tampan ini bisa kelar? Nggak bisa dibiarin. Tren sesat ini harus segera dihentikan. Stop, King Han. Turunin pedangmu. Alan, kamu juga jangan bertapa lagi. Sini kumpul semua. Ada perintah apa, Ketua? Mulai hari ini, Ketua buat peraturan baru. Waktu latihan harian tidak boleh lebih dari 4 cycle. Ketua, kenapa begitu? Murid sebentar lagi mau mencapai tahap fondasi. Justru sekaranglah saatnya harus makin giat berlatih. Kamu tahu apa rintangan terbesar dalam berkultivasi? Ambisi. Semakin kamu terobsesi untuk menembus batas, semakin mudah iblis batin itu muncul. Semakin keras kamu memaksakan diri berlatih, jiwamu malah akan semakin tertekan dan tegang. Kalau terus-terusan begini, ringannya, kamu bakal mentok di batas kultivasi. Parahnya, kamu bisa mengalami penyimpangan kultivasi. Mulai hari ini, para murid sekte wajib banget patuh sama aturan kultivasi 8 jam sehari. Sisa waktunya dipakai buat makan-makan, nongkrong, atau senang-senang. Mau lihat bunga kek?
adu burung kak, bebas. Intinya lakuin apa aja yang kalian mau. Tapi ketua, masa main-main dan seneng-seneng doang bisa naikin kultivasi juga. Sesuatu yang berlebihan itu malah gak bagus. Senar yang ditarik terlalu kencang pasti bakal putus. Kalau agak dikendurin, baru bisa melenting lebih jauh. Kultivasi yang sebenarnya adalah memahami esensi lewat bersantai dan menembus bata secara alami. Setiap kata yang diucap kelihatan banget kayak asal ngomong doang. Tapi makin mebet pengen tembus batas, makin cepat juga iblis hati bakal datang. Ucapan yang kelihatannya asal-asalan ini malah selaras banget sama hukum alam semesta. Murid mengerti, ketua. Kultivasi itu melatih kita biar gak terobsesi sama formalitas belaka, tapi lebih ke meresapi niat awal dari kultivasi itu sendiri. Hal, perasaan gue kayak ada maksud kesana deh. Hei, untung aja penjelasannya masuk akal. Makin pinter mereka nyari alasan buat diri sendiri, makin gak bakal mereka curi-curi waktu buat latihan tambahan. Kalau kamu bisa paham sampai level ini, artinya kamu udah mulai nemu jalannya. Ya udah, gih pergi. Jalan-jalan gih ke pasar bawah gunung. Beli makanan enak kek. Cari apa aja yang bikin kamu senang. Rasain serunya hiruk pikuk dunia manusia. Baik, ketua. Terus, kalau saya gimana, ketua? Akhir-akhir ini tempat beras sekte kita udah mau habis nih. Kalau gak mulung barang rongsokan buat nambah pemasukan sek, bulan depan kita gak bakal bisa makan bubur lagi. Vena spiritual di gunung belakang. Meskipun udah dikuras habis sama sekte Liveng dan cuma sisa ampas, tapi pasti masih ada sisa sedikit. Makanya, kamu coba pergi cak ke gunung belakang Gin. Kemarin si Lei Wanjunkan sempat heboh bilang, kalau di bawah Vena spiritual itu ada semacam segel. Coba kamu intip, kira-kira ada pengaruhnya gak buat sekte kita. Sekalian deh pungut beberapa batu spiritual buat bantu nutupin kebutuhan kita. Segel urat spiritual gunung belakang. Siapa sih yang berhasil kabur dari segel itu? Dia pasti tahu banget soal itu. Tapi kenapa sekarang dia malah nyuruh gue buat meriksanya? Ini jelas-jelas mau bilang kalau dia tahu siapa gue yang sebenarnya. Waktu dia nyuruh gue buat nyelesain masalah ini, itu sama aja kayak Nindi. Kalau sejak gue masuk sekte, gue gak pernah ngasih kontribusi atau kekuatan apa-apa buat sekte ini. Kayaknya yang dia pedulin cuma apa yang bisa gue lakuin sekarang, bukan soal siapa gue di masa lalu. Ya sudahlah, biarin dia acting jadi tetua sakti yang misterius. Gue juga bakal pura-pura jadi murid yang tahu diri. Baik, ketua sekte, murid Anda, lo bakal langsung pergi meriksa ke gunung belakang sekarang. Ngapain sih dia seserius itu? Gue kan cuma nyuruh dia ke gunung belakang buat mungut beberapa batu spiritual. Kenapa dia malah kelihatan kayak baru nerima perintah hidup dan mati sih? Kembali ke tempat lama. Ternyata ada sensasi tersendiri juga ya. Dulu, Xuan Tianzi mengorbankan seluruh keberuntungan sek, membuat masang segel ini. Tapi sekarang cuma tersisa pendar cahaya emas tipis kayak gini. Bahkan monster tingkat rendah pun udah nggak bahkan bisa ditahan lagi. Bahan dari lempengan batu ini sama persis dengan prasasti batu yang dulu menyegel gue. Tapi sistem runingnya benar-benar beda jauh. Pola formasi segel dari Xuan Tianzi saling tumpang tindih menutupi bagian atasnya. Apa dia sengaja mau nyembunyiin sesuatu? Satu segel menindih segel yang lain. Lapisan di bawahnya tersembunyi di bagian paling dalam. Benar-benar tertutup rapat sama pola formasi Xuan Tianzi. Sampai-sampai gue yang tertindih tepat di atasnya aja nggak sadar sama sekali. Ternyata, ketua sekte nyuruh gue ke gunung belakang bukan sekadar asal ngomong. Dia pasti udah tahu dari lama. Nah, kalau di bawah segel Xuan Tianzi ini masih ada segel lain yang terkubur. Dia juga pasti udah tahu semua rahasia tentang gue yang dia pengen gue selidiki. Kayaknya hal yang tersembunyi di bawah kaki gue ini. Gawat. Ketua sekte bilang nyuruh gue jalan-jalan di kaki gunung, beli jajanan enak, terus nonton pertunjukan akrobat. Tanghulu ini emang tergolong enak sih. Dan gue juga udah nonton 2 pertunjukan. Abis ini, gue harus ngapain lagi ya? Maksud ketua soal dapat pencerahan sambil nyantai. Sebenarnya, apa sih maksudnya? Kenapa gue udah coba ngerenung seharian penuh, tapi nggak dapat pencerahan, apa-apa sama sekali? Apa jangan-jangan gue nyantainya kurang maksimal ya?
Atau hiruk pikuk duniawi yang dibilang ketua itu. Nggak termasuk manisan Tanggulu sama akrobat jalanan. Tolong. Ini ada keributan tuh. Tua bangka. Kalau lo nggak lepasin tangan lo sekarang juga, gue tebas tangan lo pakai satu sabetan. 3 lawan 1. Malah tega ngejarah barang punya kakek-kakek lagi. Kalau masalah kayak gini, didimin aja. Bukan cuma ketua yang nggak bakal setuju. Gue sendiri pun nggak bakal rela. Woi, berhenti. Segel itu ternyata bisa langsung narik jiwa spiritual gue keluar dari tubuh fisik dan diseret ke tempat ini. Orang ini ternyata dia juga disegel di sini. Apalagi kalau dilihat dari jumlah rantai dan kerapatan segel runenya, tingkat bahayanya jauh melampaui gue. Ini Zijutian, penguasa wilayah iblis di masa lalu. Kabar burungnya dia menghilang dalam perang besar antara manusia dan iblis. Ternyata dia malah disegel di sini. Tapi aura iblisnya terasa agak aneh. Ada campuran dari energi teknik kultivasi manusia. Siapa kau? Junior ini bernama Yi Qinglan. Dulu pernah menjadi bagian dari klan iblis. Apakah senior adalah Zui Jutian? Senior Zui. Yi Qinglan, bocah perempuan pengguna teknik iblis waktu itu. Waktu orang tua ini disegel dulu. Kau baru saja melangkah masuk ke jalan iblis. Gak disangka sekarang kau masih bisa mengenali orang tua ini. Haha, bagus sekali. Bagaimana bisa kau ada di tempat ini? Junior ini juga sempat disegel di sini, senior. 1000 tahun yang lalu, Zuan Tianzi mengorbankan kontrak sekte Zuan Tian untuk menekan dan menyegel saya. Segelku ada tepat di atas segel senior. Haha. Si tua bangka Zuan Tianzi itu ternyata lumayan pintar juga. Dia sengaja numpuk segelmu di atasku cuma buat mengelabui orang lain. Karena kamu bisa sampai ke tempat ini, aku mau tanya, gimana keadaan dunia luar sekarang? Kubu ortodoks dan sekte iblis udah nggak sekejaya dulu lagi. Sekarang dunia ini dikuasai oleh sekte-sekte manusia. Bocah Ye, nasib kita berdua ini sama. Sama-sama jadi korban kelicikan Zuan Tianzi. Sekarang kamu udah berhasil bebas. Tapi aku masih dikurung di tempat gelap gulita kayak gini. Padahal aku udah menguasai wilayah iblis selama 1000 tahun. Tapi kultivasiku yang tiada tanding malah lenyap begitu aja. Sayang banget. Kalau kamu mau bantu aku bebas, aku bakal warisin semua ilmu yang aku punya tanpa sisa. Dengan bakat yang kamu miliki, terobosan ke ranah supreme tinggal nunggu waktu aja. Kalau kita berdua kerja sama, apalagi sih yang perlu ditakutin? Zijutian dari sekte manusia, salah satu supreme paling gila di wilayah iblis kala itu. Kalau bisa dapat bantuan dari orang ini buat memulihkan kultivasiku, pasti bakal jauh lebih mudah. Senior serius dengan ucapan barusan. Aku nggak pernah ingkar janji. Segel ini udah lama longgar. Cuma butuh sedikit aliran kekuatan jiwamu buat nembus segel ini, dan aku bakal bisa bebas. Udah lewat 1000 tahun. Kultivasinya bahkan belum nyampe ranah suci. Bener-bener sampah. Tapi nggak apa-apa juga sih. Dengan kultivasi serendah ini, bakal gampang banget buat langsung aku rebut tubuhnya. Walaupun tubuh ini lemah, setidaknya masih bisa nampung jiwaku. Senior, lalu apa yang harus junior lakukan? Ulurkan tanganmu, salurkan energi spiritualmu ke ruang rantai itu. Aku yang bakal arahin kamu nanti. "2000 tahun. Aroma kebebasan ini emang benar-benar nikmat. Sekte Zuan Tian, awas aja kalian." Woi, berhenti. Wan, dari mana datangnya cewek secantik ini? Tampangnya lumayan manis juga. Kenapa mau ikutan kaya bareng kita-kita? Sialan, kenapa tenaga cewek ini kuat banget sih?
Buruan pergi dari sini. Kakek gak apa-apa. Terima kasih banyak, Nona, atas pertolonganmu. Kakek ini cuma seorang tabib biasa. Hari ini kakek pergi ke gunung untuk mencari tanaman obat. Gak nyangka malah ketemu sama orang-orang jahat tadi. Kualitas rumput kingling ini lumayan bagus. Ambillah untukmu, Nona. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih. Al, gak usah repot-repot, kart itu cuma bantuan kecil kok. Terima saja, Nona ini. Apa seorang kultivator? Ternyata kakek peka juga. Aku murid Sekte Zuantian. Belajar langsung di bawah bimbingan ketua sek. Gerakan Nona saat bertarung tadi sangat bersih dan tangkas. Tingkat kultivasi Nona pasti luar biasa. Tapi, maaf kalau kakek lancang. Hati Nona sepertinya sedang tidak tenang. Tapi, maaf kalau kakek lancang. Hati Nona sepertinya sedang tidak tenang. Kok kakek bisa tahu? Kakek sudah buta selama bertahun-tahun. Makanya, indera kakek yang lain justru jauh lebih peka dibanding orang biasa. Napas dan aliran energi Nona terasa kacau. Pasti ada beban pikiran yang mengganjal di hati. Kakek, menurut kakek, kenapa sih seseorang harus berkultivasi? Selama puluhan tahun, kakek menjadi tabib. Kakek sudah sering bertemu dengan banyak kultivator. Ada yang mengejar nama besar dan ketenaran. Ada yang didorong rasa dendam kesumat. Dan ada juga yang ingin hidup abadi. Tapi, orang-orang seperti itu tidak akan bisa melangkah jauh. Mereka yang berhasil melangkah jauh, pasti adalah orang-orang yang bertindak mengikuti kata hati mereka sendiri. Mengikuti kata hati sendiri, ya. Orang tua gue juga pernah bilang hal yang mirip Sil. Haha. Wah, kalau gitu orang tua lu bisa dibilang santuy juga ya. Sekarang, kakek cuma fokus ngelakuin satu hal. Yaitu, cuma ngelakuin apa yang emang pengen kakek lakuin. Gue kayaknya paham deh. Selama ini, gue selalu mikir kalau kultivasi itu buat melindungi Sekte Zuantian. Tapi maksud dari ketua, ternyata pengen gue kultivasi buat diri gue sendiri. Kultivasi dengan ngikutin kata hati. Boleh juga pemahaman lu, Dek. Kakek cuma asal ngomong dikit soal pengalaman kakek aja kok. Anggap aja ini buat bayar utang budi kakek karena udah nyelamatin nyawa kakek. Sini, biar kakek bantu lu. Gak nyangka bisa langsung tembus ke ranah suci. Bisa dibilang ini rezeki numpluk juga sih. Kelihatannya lu udah mulai paham sesuatu, Dek. Makasih banyak petunjuknya. Kultivasi dengan ngikutin kata hati. Gue bakal pakai pedang di tangan gue ini buat melindungi Sekte Zuantian. Dua 2000 tahun. Aroma kebebasan ini benar-benar nikmat banget. Sekte Zuantian, tunggu pembalasan gue. Tempat segel ini ternyata dibangun di atas urat medis spiritual. Si Bangkotan Zuantiansi itu pintar juga yang milih tempat. Pakai urat medis spiritual buat hidupin segelnya. Pantasan selama 2000 tahun lebih gue gak pernah berhasil jebol segel ini. Semesta berpihak sama gue. Gak nyangka setelah 1000 tahun lebih, di dalam urat medis spiritual ini masih ada satu mata air energi spiritual. Meskipun gak melimpah, tapi ya cukuplah buat mulihin sedikit kekuatan gue. Di sini tempatnya. Hancur loh. Cuma ranah suci remeh kayak gini. Kalau dulu, napas gue aja udah cukup buat ngancurinnya. Tapi kalau cuma buat ngadepin ketua sampat dari sekte yang udah hancur ini,
lebih dari cukup. Hasil panen yang lumayan. Cukuplah buat dipakai sementara waktu. Sekarang saatnya gue pergi buat balas dendam ke Sekte Xuantian. Jadi ini Sekte Xuantian. Xuantianzi, sehebat apa sih lu dulu? Bisa-bisanya keturunan mengurus sekte sampai hancur kayak gini. Gak perlu gue turun tangan juga. Paling beberapa tahun lagi gerbang sektenya juga bakal roboh sendiri. Siapa di sana? Apaan ini? Jelek banget sih kalian berdua. Sialan. Cuma naruh orang-orang sawat di sini, mau nakut-nakutin siapa coba? Kelihatannya Sekte Xuantian ini beneran miskin banget, J. Formasi pelindung sakti yang beneran aja gak sanggup dipasang. Malah naruh orang-orangan sawah rongsok di depan pintu buat nakut-nakutin orang. Barusan itu, sudahlah. Mana mungkin orang-orangan sawah doang bisa macam-macam. Sisa batu dewa milik Yi Qingyuan ternyata masih memengaruhi penilaian gue. Siapa? Gue kayaknya emang udah kelamaan dikurung. Sampai suara angin gerakin rumput aja bisa bikin. Gawat, gue dijebak. Kenapa orang-orangan sawah ini tiba-tiba ada di sini? Lo? Makhluk apaan lo? Si Jultian, penyusup, menilai tingkat kultivasi musuh. Tahap awal Jindan. Tingkat ancaman sangat lemah. Sangat lemah. Gue udah berkuasa di alam iblis selama 2000 tahun. Berani-beraninya orang-orang sawah rongsok kayak lo bilang gue gak ada apa-apanya. Trik murahan kayak gini aja pamer di depan gue. Kok bisa benda ini menekan jiwa primordial gue? Enggak. Gue bahkan belum sempat balas dendam, lol. Aman, tidak ada ancaman. Orang-orangan sawah ini emang bukan barang biasa. Ahlan, kamu baik-baik aja. Ahlan, akhirnya kamu sadar juga. Kaksu, kok kakak ada di sini? Aku baru aja balik dari kota Qingyang. Pas sampai di gerbang sekte, aku lihat kamu udah terkapar sendirian di sini. Dibangunin kayak gimana pun, gak bangun-bangun. Sebenarnya ada kejadian apa? Kenapa kamu bisa pingsan di depan gerbang gini? Kakso, tolong antar aku ketemu ketua sekte. Sekarang juga. Sekarang, tapi kamu kan baru aja siuman. Mending istirahat dulu. Gak ada waktu buat istirahat lagi. Hal yang mau aku laporin ke ketua sekte jauh lebih penting daripada istirahat. Xuantian, ayo pergi. Sebenarnya masih ada rahasia, apalagi sih dari kamu yang aku nggak tahu? Qinghan pergi jalan-jalan ke kota Qingyang.
Alun pergi ke gunung belakang buat mengut beberapa batu roh. Tapi kok tiba-tiba mereka berdua pada balik semua Sin. Padahal udah tengah malam gini. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Terdeteksi poin kekaguman dari murid Yu Xingguan bertambah 100. Total poin kekaguman saat ini telah menembus 980. Terdeteksi poin kekaguman dari murid Su Xinyan bertambah 100. Total poin kekaguman saat ini telah menembus 1080. Nggak salah nih. Cuma gara-gara jalan-jalan sama nyari rongsokan aja gue bisa kena troll kayak gini. Sebenarnya salah gue apa sih? Terdeteksi total poin kekaguman telah menembus 2000. Syarat upgrade telah terpenuhi. Setelah dikonfirmasi oleh Inan, sistem akan melakukan upgrade versi untuk pertama kalinya. Apakah ingin melakukan upgrade sekarang? Tunggu dulu. Kamu ternyata punya fitur upgrade juga. Kok aku baru tahu ya? Jelasin dulu yang jelas. Nanti setelah di-upgrade, malah bakal muncul banyak jebakan baru nggak nih? Fitur baruku. Konten berikut akan terbuka setelah upgrade pertama. Hadiah dasar untuk evaluasi kemunduran sek akan ditingkatkan. Hadiah dasar batu roh yang awalnya 500 akan digandakan menjadi 1000. Wah, kalau ini sih kabar bah. Terus poin keduanya apa? Tapi janji ya, jangan nambahin fitur yang absurd lagi. Kedua, optimalisasi pada giok penilai murid. Kenaikan tingkat kultivasi murid di bawah tahap pembentukan fondasi. Tidak akan lagi dimasukkan ke dalam evaluasi kemunduran. Misalnya, untuk murid di tahap Ki Condensation, yang menerobos dari tingkat 1 hingga tingkat 9 Ki Condensation. Evaluasi kemunduran sekte tidak akan terpengaruh sama sekali. Dengan kata lain, di masa depan, sebelum King Han menerobos dari Ki Condensation ke pembentukan fondasi, tidak peduli seberapa tinggi tingkatannya naik atau bagaimana dia mendapatkan pencerahan, evaluasi kemunduran sama sekali tidak akan terpengaruh. Benar, bagian ini merupakan bagian dari optimalisasi versi standar. Kedepannya, setiap kali ada upgrade versi, sistemnya akan berlaku seperti ini. Tugas perkembangan menyeluruh milik Inan masih sangat panjang dan penuh tantangan. Terus, kalau gua nyuruh King Han sama Alun buat nerobos kultivasi beberapa kali lagi, poin kekaguman mereka bakalan langsung melejit parah kan? Abis naik, gua bisa langsung upgrade lagi. Udah upgrade, batas maksimal kultivasi bakalan naik sampai level Jindan. Terus, tinggal ngebut di bawah level Jindan, biar bisa ngefarm poin gila-gilaan lagi. Harap host jangan mimpi siang bolong deh. Poin kekaguman yang dibutuhin buat upgrade tiap kalinya bakal disesuaikan secara dinamis sama tingkat perkembangan Sengyiwan secara keseluruhan. Gak bakal ada celah buat ngefarm berulang kali lewat manipulasi batas level. Terus, kecepatan bertambahnya poin kekaguman murid bakal makin berkurang seiring dengan meningkatnya tingkatan respect mereka. Jadi, tolong host jangan kebanyakan halu. Perkembangan sekte itu butuh usaha yang konsisten, bukan cuma ngandelin celah bug atau jalan pintas. Ya sudahlah, masih ada apa lagi? Cepat omongin sekaligus. Poin ketiga, setelah upgrade selesai, Anda bakal dapat hadiah 1 kali gacha acak gratis. Kumpulan hadiah gacha udah diperbarui dan sekarang berisi item eksklusif upgrade. Mau langsung upgrade sekarang? Elah, kenapa gak bilang dari tadi? Ayo, cepetan upgrade. Wajib banget ini mah. Estimasi sisa waktu upgrade adalah 7 season. Harap host menunggu dengan sabar. Selama proses upgrade, fungsi dasar sistem bakal tetap jalan kayak biasa. Upgrade sistem kali ini boleh juga sih. Gak kayak biasanya yang selalu bikin kesel. Tapi biasanya, di balik hal bagus pasti ada jebakan yang lebih gede. Sekte Master. Gawat banget. Tengah malam begini, malah nyeret gua bangun dari kasur. Alan, bukannya lu tadi ke gunung belakang buat nyari batu spiritual? Kok sekarang malah jadi babak belur gini? SEKT Master, waktu saya ada di kedalaman gua tambang gunung belakang, saya nemuin sebuah ruangan rahasia yang ditutupin sama segel Suan Tianxi. Yang dikurung di dalam ruangan rahasia itu ternyata adalah Zui Jutian, sang penguasa tertinggi alam iblis yang hilang 2000 tahun lalu. Di tempat kita ada sosok sahabat itu, Zui Jutian itu. Jiwa spiritual Zui Jutian disegel di dalam sebuah lempengan batu. Pas saya deketin buat meriksa, gak sengaja malah ngepicu segelnya. Jiwa saya langsung terhisap masuk ke dalam. Zui Jutian janji, kalau saya bantu dia bebas, dia bakal nurunin semua ilmu yang dia punya selama hidupnya. Tapi pas saya baru aja mendekat, dia malah ngambil kesempatan itu buat merebut paksa tubuh saya. Zuer, jadi sekarang kamu ini manusia atau hantu? Murid sudah tidak apa-apa. Setelah Zi Jutian merampas raga murid, dia berjalan menyusuri jalan setapak sampai ke gerbang sekte, lalu memicu boneka jerami yang diletakkan ketua sekte di dekat gerbang.
Senior boneka jerami kemudian mengeluarkan seberkas cahaya emas dan menarik murid masuk ke dalam lautan kesadaran. Di dalam lautan kesadaran itu, beliau menghancurkan jiwa sejati si Jutian dengan satu hantaman. Sebelum ajal menjemputnya, dia meninggalkan sebuah bola cahaya berwarna emas gelap. Setelah jiwa sejati murid menyentuh bola cahaya itu, murid menerima warisan iblis darah yang sepenuhnya, metode kultivasi milik si Jutian selama 2000 tahun, serta seluruh wawasan kultivasi teknik rahasianya ada di dalam sana. Qiao Yanxi mendingan, dia punya spek karakter utama. Masih masuk akal kalau si anak pilihan takdir dapat kakek sakti. Lah kamu, cuma pergi ke bukit belakang buat nyari rongsokan. Kok ya bisa-bisanya dapat warisan tingkat tertinggi juga. Ekspresi ketua sekters sampai seberat ini. Pasti karena beliau merasa ngeri membayangkan kalau adik seperguruan Allen sampai dirampas raganya. Kalau saja tidak ada boneka jerami yang melindunginya, akibatnya pasti bakal fatal banget. Beliau menyuruhku pergi ke bukit belakang. Pasti karena sudah memperhitungkan kalau aku akan memicu segelnya. Memperhitungkan kalau si Jutian akan merampas ragaku. Dan juga memperhitungkan kalau boneka jerami itu akan turun tangan. Semua ini adalah rencana matang yang sudah beliau siapkan. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Alan, kali ini kamu benar-benar mendapat berkah di balik musibah. Tapi, lain kali kalau ketemu segel atau semacamnya, jangan sekali-kali berani menyentuhnya sembarangan. Paham baik, murid akan mematuhi semua nasihat ketua Ketua sekte, kami pergi dulu ya. Ketua sekte, hari ini murid sedang berada di luar kota Qingyang dan tidak sengaja bertemu dengan seorang tabib buta. Berkat petunjuk dari beliau, murid berhasil menembus ranah pondasi dasar. Berkat perhatian besar dari ketua sekte, hari ini si Jutian merasuki tubuh murid. Selama proses itu, beliau juga menggunakan sejenis teknik rahasia untuk membantu murid menembus ranah pondasi dasar. Bagus, bagus sekali. Kalian pulanglah dulu untuk beristirahat dengan baik. Ketua sekte ingin menyendiri dulu sebentar. Pengingat hangat untuk murid Su Qinghan. Murid Yi Qinglan telah berhasil menerobos ke ranah Suji. Mulai hari ini, kedua murid akan kembali masuk dalam penilaian kemunduran sekte. Gue kirain lu beneran lagi baik hati. Ternyata lu sengaja nunggu momen ini. Setiap pembaruan pada sistem ini selalu bertujuan untuk membangun sekte yang luar biasa. Mohon disikapi dengan rasional ya, host. Qinghan cuma jalan-jalan, tapi malah tembus ke ranah Suji. Haluan mulung rongsokan, tapi malah dapat warisan pusaka agung. Satu persatu aktingnya pada jago banget. Sekarang tinggal Xiao Yanxi yang masih berkelana di luar dan belum balik. Dia udah pergi lumayan lama. Nggak tahu deh sekarang dia lagi ngapain. Xiao Yanxi, rencana malas-malasan ketua sekte ini sepenuhnya gue gantungkan ke lu sekarang. Mantra Feng Jue harus melahap sejenis api surgawi, baru bisa benar-benar dikuasai. Tanpa adanya api surgawi, bahkan kalau root mantra ini dilatih sampai 10.000 kali pun, tetap aja nggak bakal bisa masuk ke tahap dasar. Ketua sekte sudah mewariskan teknik tingkat surga sahabat ini kepada saya. Kalau saya bahkan tidak bisa menguasai dasar-dasarnya, muka mau ditaruh di mana waktu pulang ketemu beliau nanti. Xuan Mingqi. Har, sekarang saya lagi melatih Feng Jue tapi belum juga menemukan api surgawi. Coba kamu katakan, di dunia yang sangat luas ini, di mana saya harus mencari api surgawi pertama saya? Xuan Mingqi-nya bereaksi. Mungkinkah dia merasakan sesuatu? Ini adalah Laut Xuan Wuming. Laut mati di wilayah paling utara Biming. Kobaran api yang barusan sangat cocok dengan karakteristik api Xuan Wuming yang tertulis di gulungan Feng Jue. Benar-benar cocok tanpa celah. Xuan Mingqi, kamu mau menyuruh saya pergi ke sana? Nggak salah lagi, nyala api yang dirasakan Xuan Mingqi pasti adalah api Xuan Wuming. Kalau begitu, saya akan pergi ke Laut Xuan Wuming.
Ketua Sekte, saya, Xiaoyan, pasti akan menemukan api surgawi itu. Astaga, bangunan sekte ini dibuat dari kertas ya. Padahal kemarin masih baik-baik aja. Ya, hari ini malah hancur begini. Waktu murid sekte Xiao dirasukin sama Zhu Yutian sebelumnya, dia pakai jurus rahasia buat ngumpulin semua batu roh yang berserakan di urat spiritual gunung belakang. Terus dimasukin semuanya ke dalam kantong penyimpanan ini. Hei, sekarang uang buat ngebangun ulang sekte udah aman nih. Sistem, ada cara cepat gak buat benerin rumah ini? Masa iya gue harus nyusun batanya satu-satu pakai tangan sendiri? Di toko ada dijual kompleks 3 lapis alam taiksu dari tanah suci. Sudah dilengkapi dengan formasi pengumpul energi dan perisai pertahanan. Tinggal bawa badan dan siap huni. Dijual seharga 150.000. Batu roh kualitas rendah. Toko apa? Kenapa lo gak bilang dari dulu kalau punya ginian? Kenapa lo gak pernah bilang kalau ada toko ginian? Lagian, harganya apa gak kemahalan? Kan Inang gak nanya. Aku kirain Inang gak bakal tertarik sama barang beginian. Fitur toko ini, emangnya udah ada dari dulu? Fitur toko sudah terbuka sejak hari pertama sistem diaktifkan. Karena Inang tidak pernah bertanya. Sistem mengasumsikan Inang tidak punya kebutuhan untuk berbelanja selama 3 bulan ini. Gue udah terikat sama lo selama 3 bulan. Dan selama itu juga, lo gak pernah sekalipun nyebut soal toko ini. Sekarang pas rumahnya robot, baru lo bilang kalau ada toko. Inang, harap tenang. Semua barang di toko ini harus dibeli menggunakan batu roh. Dengan jumlah tabungan batu roh Inang sebelumnya, Inang memang tidak akan sanggup membeli barang apapun di sini. Makanya, memberitahu Anda pun akan sia-sia saja. Maksud lo, gue miskin gitu? Inang pintar sekali. Tebakan Anda tepat, tapi sayang sekali tidak ada hadiahnya. Pembelian berhasil. Model miniatur dimensi alam taiksu sudah dikirim dan sudah dimasukkan ke dalam inventaris. Silakan periksa. Duit baru dipegang bentar, langsung lenyap seketika. Sistem, gimana cara pakai barang ini? Apa tinggal dibanting ke tanah terus dia bakal langsung membesar? Berikut adalah tampilan demonstrasi modelnya. Inang, mohon perhatikan baik-baik demonstrasi dimensi alam taiksu ini. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, letakkan model di atas permukaan tanah yang rata. Langkah kedua, hadap ke timur. Satukan kedua telapak tangan. Lalu bersujudlah sebanyak 3 kali. Setelah bangkit dari sujud ketiga, angkat kedua tangan tinggi-tinggi di atas kepala. Salurkan energi kedantian. Dan langkah terakhir, teriakkan mantranya dengan keras. Bentar, mantranya apaan? Membaralal, kosmos kecilku. Dewa kediaman suci yang agung, berkatilah aku. Sumpah, ini cring banget. Terus kok perasaan gue aja atau lu emang lagi ngerjain gue sih? Kalau nggak melewati banyak rintangan, mana bisa kita punya villa yang mega? Host harusnya paham dong sama logika simpel ginian. Itu benda apa sih yang dipegang Master Alam? Aku juga nggak tahu. Mungkin semacam pusaka spiritual kali ya? Sialan. Padahal gue ini cowok ganteng, keren, dan berkarisma maut gini. Sistem, lu bikin gue rusak reputasi ketampanan gue sendiri tahu nggak? Tega banget sih, ini beneran pantas apa? Dul, host, lu tolong jangan bawa-bawa penilaian pribadi ke tingkat kelompok ya. Sebagai media, model kediaman misteris taiksu ini punya nilai koleksi yang tinggi banget, loh. King Han, Alwan. Kalian perhatiin baik-baik ya. Master mau unjuk gigi nih buat kalian. Meledaklah, kosmos kecilku. Dewa kediaman suci yang agung, berkatilah aku. Kok nggak ada reaksi Sil? Apa karena teriakannya kurang kencang ya? Wah, legenda emas. Wah, ternyata beneran bisa dipack.
menyatukan dunia luar biasa ke dalam cincin sekecil biji sesawi, menciptakan ruang baru dari kehampaan. Kemampuan luar biasa untuk menciptakan ruang dan materi dari ketiadaan seperti ini. Bahkan seorang kultivator tingkat dewa transformasi pun bakal kesulitan untuk melakukannya. Jangan-jangan, master kita sebenarnya sudah jadi dewa. Rumah baru emang beda banget ya. Nah, baru ini yang namanya kediaman para dewa. Master, dimensi kediaman suci ini luas banget. Nanti kalau sekte kita nambah puluhan murid lagi, tempat ini masih muat banget buat ditinggali. Puluhan murid. Aduh, jangan sampai dah. Baru 2 orang ini aja udah bikin gue pusing setengah mati. Kalau nambah puluhan lagi, mending gue langsung pencet tombol hancurin diri aja sekalian. Misi sampingan telah dirilis. Nama misi, pembangunan sekte. Deskripsi misi, rekrut minimal 1 orang murid pesuruh. Untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan harian sekte. Hadiah, formasi pengumpul roh nomor 1. Kinhar dan Aluan. Kultivasi mereka berdua udah tumbuh cepet banget. Ditambah lagi ada formasi pengumpul roh ini. Tiap hari mereka bakal berendam di energi spiritual. Gimana nasib gue di evaluasi berikutnya nanti? Bisa mati berdiri gue. Sistem sialan, lo bener-bener pengen gue mati ya? Kinhar, meskipun kediaman baru kita ini bagus, tapi buat bersih-bersihnya lumayan, bikin encok juga. Kamu turun gunung dan rekrut 1 pesuruh buat kerja di sini. Cari yang lansia sebatang kara, yang udah tua, lemah, atau sakit-sakitan sekalian. Sekmaster, kenapa kita harus cari orang-orang seperti itu? Bukannya pesuruh yang masih muda bakal lebih cekatan kerjanya. Kinhar, coba kamu pikirkan nasib para lansia sebatang kara itu. Mereka nggak punya anak, nggak ada yang ngerawat di hari tua. Sekte Zuantian kita sekarang kan udah punya kediaman baru yang luas. Kasih aja mereka pekerjaan ringan seperti menyapu atau menyiram bunga. Ini juga bisa jadi bukti kepedulian sosial kita sebagai seorang kultivator. Baik, Sekte Master, murid akan segera melaksanakannya. Beres juga akhirnya. Kalau caranya kayak gini, rata-rata kekuatan tempur sekte kita bakal anjlok drastis lagi. Gue emang bener-bener jenius di dunia kaum rebahan. Kolam swimming. Lokasi yang gue rasain ada tepat di bawah area laut ini. Ternyata ini beneran api suamu. Asalkan gue bisa nyerap api ini, teknik Feng Jugu akhirnya bisa resmi dikuasai. Ini adalah api suamu. Naga hitam tahap Golden Core. Dengan ranah suji gue yang sekarang, gue sama sekali nggak punya peluang buat menang kalau tarung langsung. Kultivator manusia. Wilayah laut ini bukan tempat yang boleh kamu datangi kayaknya. Kalau tarung di sini, gue nggak bakal sanggup bertahan bahkan sampai 3 ronde. Gue harus memancing monster itu ke daratan. Bagus, dia pikir gue lagi bersiap buat duam di sini. Baru deh gue bisa lolos buat nyebut ke dasar laut. Jiwa sisa yang memikat ini cuma tinggal cangkang kosongnya doang. Bro, ini pas banget. Kalau dilihat dari jauh harusnya nggak kelihatan sih, segini mah cukup banget. Ular hitam kecil, jangan-jangan lu takut ya sama kakek Xiaolu ini? Bebal banget sih nih orang. Kalau gitu, mending lu tinggal di sini aja buat jadi makanan ikan di laut ini. Gue di sini. Cuma sekelas naga hitam tahap jin dan kayak gini. Nyembur pilar air aja miring-miring begitu. Lu udah jaga di dasar laut selama 100 tahun. Apa mata lu udah buta ya? Cari mati. Di dunia kultivasi, ada 2 jurus pamungkas, jari penembus hampa dan naungan penenang jiwa. Dan gue butuh waktu 18 tahun buat menggabungkan keduanya jadi 1 jurus.
Kenapa takut ya? Kalau gitu, api ini bakal gue ambil dengan senang hati. Sampah tahap suji kayak lu. Tadi sengaja pura-pura lemah di dasar laut. Sekarang begitu sampai di darat malah jadi belagu banyak. Pasti ada jebakan di balik ini. Bocah, lu sengaja mancing gue ke darat. Biar sekutu lu bisa nyerang gue dari belakang. Sebenarnya lu itu siapa sih, bocah? Gue Xiaoyan dari Sekte Qingyun. Sekte Qingyun? Nggak pernah dengar tuh. Hari ini langit lagi nggak berpihak. Gue nggak sudi buang-buang waktu sama lu. Pergi dari wilayah laut ini. Dan gue bisa aja lepasin lu hidup-hidup. Tunggu, tadi dia ngoceh mulu. Kok sekarang tiba-tiba diam? Apalagi nggak ada napas, nggak ada detak jantung. Bahkan suhu tubuhnya pun nggak ada. Siap, yang itu ternyata palsu. Makasih banyak, Jiao. Bro, udah bantuin gue ngejaga api Nether Xuanwu selama 100 tahun. Sekarang saatnya barang ini balik ke pemilik aslinya. Bocah Imusa, berani-beraninya lu mempermainkan gue. Han PH, bini api Nether Xuanwu ini gue bawa ya. Bro Jiao, silakan lanjut jagain tanah kosong itu ya. Semangat ya buat 100 tahun berikutnya. Hai, gue di sini loh. Bro Jiao, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Kalau mau balas dendam, samperin gue kapan aja. Kenalin, gue Tuan Xiao, murid dari Sekte Qingyun. Kalau udah nyampe gerbang gunung, bilang aja mau nyari kakek Xiao lu ini. Awas lu, ya. Gue sumpah bakal balas penghinaan hari ini ribuan kali lipat. Ada suara mencurigakan. Lo, kakek yang itu lagi? Ah, dasar aki-aki tua bangka. Kemarin lu sempat lolos. Kali ini, kita lihat siapa yang bakal nolongin lu. Kalian para bajingan. Udah rampas tanaman obat kakek, masih belum cukup. Kenapa harus sampai melukai orang? Cir, rampas obat. Hari ini gua nggak cuma mau rampas obat-obatan lu, tapi gua juga bakal patahin kaki tua bangka lu itu. Harga. Teriak aja sesuka lu. Biar tenggorokan lu robek juga nggak bakal ada yang datang nyelamatin. Hari ini, mau dewa atau raja sekalipun yang turun tangan, nyawa lu tetep bakal tamat di sini deh. Oh ya, masa sih? Nih, buktinya gue udah datang. Ada pesan terakhir yang mau kalian sampein sebelum mampus. Lo, kok dia lagi sih? Ampun, Nona besar. Tolong ampuni kami. Kami janji nggak bakal berani lagi. Berlutut. Ampun, Nona. Tolong ampuni kami. Pergi. Kalau sampai gua mergokin kalian, buat ketiga kalinya. Padahal gue nggak bakal kenal ampun. Kakek nggak apa-apa. Nona lagi-lagi turun tangan menyelamatkan kakek. Sepertinya kakek dan Nona memang ditakdirkan untuk sering bertemu. Kakek, kenapa masih nekat pergi ke gunung sendirian buat nyari tanaman obat? Kakek nggak punya anak ataupun cucu. Sebatang kara di dunia ini. Mana ada tempat buat kakek menghindar? Keranjang obat ini adalah satu-satunya harta yang kakek punya. Kemanapun kakek pergi, ya cuma bisa memetik tanaman obat ini. Sebatang kara dan hidup sendirian. Bukankah orang seperti ini yang lagi dicari sama ketua sekte? Tinggal di rumah baru emang nyaman banget sih. Tapi kok rasanya ada yang kurang ya. Kayaknya gue lupa sesuatu deh. King Han udah turun gunung. Aluan lagi meditasi di aula samping. Xiao Yanzi lagi nempa diri di luar. Bukan itu. Kayaknya urusan gue sendiri ya. Sistem gacha di upgrade. Kesempatan gacha waktu itu tak belum gue tak. Akhirnya, host inget juga. Mau gacha sekarang? Ya iyalah. Cepetan.
Kali ini ketua sekte harus bangkit. Tian Lingling, Di Lingling. Taishang Laojian, tunjukkan keajaiban minusmu. Kasih pedang dewa satu dong. Sama kebutan sakti satu. Kalau terpaksa banget, dapat tungku alkimia, juga gue terima dar. Ini barang apaan coba? Meriam Italia. Sistem, kayaknya ini model yang sama kayak punya Komandan Batalion 2 kan? Coba jelasin ke gue. Senjata dimensi lain, digerakkan dengan batu roh. Setelah ditembakkan, akan menghasilkan ledakan area. Daya hancurnya setara dengan serangan kekuatan penuh kultivator tahap Nasken Soul. Tapi, apa gak ngerusak konsep dunia ini? Kalau begini, masa perlengkapan standar ketua sekte kultivasi bukan pedang dewa, bukan kebutan sakti, tapi malah sebuah meriam. Setelah sistem di-upgrade, kumpulan hadiahnya sudah diperluas ke harta karun dari berbagai dimensi. Kebutan sakti emang klasik, tapi senjata api dari dimensi lain juga punya keunikannya sendiri. Multidimensi. Maksudmu, kolam hadiah saat ini mencakup dimensi kultivasi, dimensi teknologi, dan barang-barang langka dari puluhan dimensi lainnya. Meriam Italia ini adalah model klasik dari Perang Dunia Kedua, yang sudah dioptimalkan oleh sistem agar bisa digerakkan dengan batu roh. Jadi, Gujak cuma bisa dapat barang-barang kultivasi aja, tapi juga bisa dapat tank, pesawat, bahkan pesawat luar angkasa. Secara teori, itu sangat memungkinkan, asalkan keberuntungan host cukup bagus. Serangan kekuatan penuh dari tahap Nasken Soul, bukannya sekali tembak, musuh langsung jadi abu. Pengingat ramah, setiap tembakan membutuhkan 100 batu roh. Waktu jeda, 12 second. Modal 100 batu roh doang buat nuker. Satu tembakan langsung kelar. Lagi pula, kalau batu rohnya cuma didimin, digudangkan nggak bakal bisa beranak juga. Mulai sekarang, siapapun yang berani nyari gara-gara di sekte Zuantian, sektenya bakal langsung diratain. Mau itu master tingkat Jindan atau Yuanying dari sekte Qingyun, gua bahkan nggak perlu keluar dari gerbang sekte. Tinggal pasang meriam, terus langsung tembak. Sistem, maaf ya gua udah salah paham sama lu. Gila, barang ini mantap juga. Sistem ini selalu memprioritaskan keuntungan buat host. Kok, coba pikir, kalau nanti gua ngegacha dapet tank, atau jet tempur, apa gua bisa bikin sekte Zuantian jadi gudang senjata nomor 1 di dunia kultivasi? Bentar. Barang-barang dari sistem ini emang kelihatannya banyak pas awal, tapi ujung-ujungnya pasti gua kena zone. Gua harus tetap waspada nih. Sistem, tumben amat lu hari ini gampang diajak ngomong. Masih sama kayak yang gua bilang sebelumnya. Host aja yang suka mandang rendah sistem. Sistem ini selalu menjunjung tinggi prinsip gacha yang adil. Kalau host keberatan sama hadiahnya, boleh balikin kok. Balikin Ogal, gak bakal gua balikin. Makasih banyak lo ya. Kakak, kita ketemu lagi ya. Sepertinya takdir kita memang belum selesai. Sejujurnya, saya diutus untuk turun gunung atas perintah dari ketua sek, buat mencari pelayan serabutan untuk sekte kami. Pekerja serabutan, sekte Anda kan sekte kultivasi. Urusan sekecil merekrut pekerja serabutan. Ngapa harus sampai membuat nona sendiri yang turun gunung? Ketua sekte memberi perintah. Kalau mau merekrut, harus cari orang yang paling pas. Kira-kira kriteria pekerja serabutan seperti apa yang dicari oleh ketua sekte Anda? Ketua sekte bilang, paling bagus kalau dia itu lansia sebatang kara yang udah tua dan lemah. Beliau bilang, meski sekte Zuantian gak besar, tapi bisa memberi tempat bernaung bagi mereka yang sebatang kara. Buat ngerjain tugas ringan kayak menyapu atau menyiram tanaman, itu juga sebuah bentuk tanggung jawab. Ketua sekte Anda ini ternyata orang yang cukup menarik. Kalau begitu, orang tua ini akan ikut bersama Anda, Nona. Di usia renta begini, masih bisa dapat tempat berteduh. Itu beneran berkah yang nggak disangka-sangka. Baguslah, tenang aja, Kek. Meskipun sekte Zuantian ini cuma sekte kecil di pelosok gunung, tapi pemimpin sekte kami orangnya baik banget. Beliau dijamin nggak bakal ngelantarin kakek. Yuk, silakan ikut saya. Kakek juga pengen ketemu langsung sama pemimpin sekte kalian. Pengen tahu orangnya kayak gimana. Pemimpin sekte, muridmu ini sudah kembali.
Saya sudah melaksanakan perintah buat turun gunung nyari pekerja serabutan. Terus nggak sengaja ketemu sama kakek ini di luar kota Qingyan. Kakek ini sebatang kara, nggak punya anak ataupun cucu. Bener-bener sendirian. Pas banget sama kriteria yang pemimpin sekte cari. Makanya saya langsung inisiatif bawa beliau ke sakti kita. Mohon keputusannya, pemimpin sekte. Buta, pincang. Terus udah kakek-kakek lagi. Ini mah bukan sekadar pekerja serabutan biasa. Tapi ini malaikat penolong buat gue, Ling Fan. Kek, kalau boleh tahu marga kakek apa? Terus usianya berapa tahun? Matanya masih berfungsi dengan baik. Kaki sama langkahnya masih kuat buat jalan. Marga saya yang umur sudah 73 tahun dan mata ini sudah buta bertahun-tahun. Tapi kalau kaki, masih lumayan lah. Bagus. Malah bagus banget. Buta malah makin mantap. Maksudnya, ya apa-apa kok kalau matanya bermasalah. Area sekte kami tanahnya rata. Jadi kakek tua nggak bakal kesandung atau jatuh. Sinhan, tugas kali ini kamu laksanakan dengan sangat baik. Sangat pas dengan apa yang saya harapkan. Pemimpin sekte terlalu memuji. Saya cuma melaksanakan apa yang diajarkan oleh pemimpin sekte. Ini anak makin pinter ajam membaca situasi. Besok-besok, kalau ada tugas begini lagi, gue serahin ke dia aja. Pemimpin sekte, ini benda apa? Sebelum saya pergi tadi, barang ini belum ada di sini. Aduh gawat, gimana cara jelasinnya? Nggak mungkin kan gue bilang. Kalau ini meriam Italia yang gue tarik dari dimensi lain? Benda ini didapatkan pemimpin sekte ini dari sebuah alam rahasia kuno. Meriam Teidale. Nama yang aneh banget. Ketul, apa sih kegunaan pusaka sakti ini? Benda ini namanya meriam Italia. Dibuat langsung sama sesepuh sakti zaman purba. Ditempa pakai campuran besi hitam, batu ambar emas, dan logam rahasia depresi. Suara saktinya menggelegar kayak petir. Kekuatannya ngeri banget, gak ada obat. Makanya ketua menamakan benda ini. Catatan bikin jera murid kesayangan. Pertama, kita bahas dulu kata yang artinya pikiran. Pusaka ini punya roh kesadaran. Bisa bergerak cuma dengan ngebaca pikiran pemiliknya. Begitu pikiran ketua tergerak sedikit aja, dia bakal langsung aktif sendiri. Gak perlu ngerapalin segel tangan. Gak usah pakai baca mantra segala. Praktis banget. Cuma digerakkan lewat pikiran. Jarang banget ada pusaka sepeka ini di dunia. Terus, lihat kata da yang artinya besar. Sebenarnya, jangan cuma lihat dari tampangnya yang biasa aja. Begitu beneran dikeluarin, musuh baru bakal tahu apa itu di bawah yang sesungguhnya. Ini yang namanya gagah tanpa harus pamer. Bikin segan tanpa harus marah-marah. Tetap berwibawa walau gak ngamuk. Murid paham, ketua. Nah, kalau kata li di sini bukan berarti tajam, melainkan artinya luar biasa hebat. Sekali pusaka ini keluar, siapa yang salah dan benar langsung ketahuan jelas. Kalau musuh tahu diri, mereka bakal langsung mundur, tapi kalau mereka keras kepala, akibatnya tanggung sendiri. Ketua cuma perlu keluarin meriam ini. Mental musuh dijamin langsung kena mental. Strategi perang terbaik itu adu taktik. Taktik kedua baru adu diplomasi. Nah, kalau meriam ini langsung menyerang di level 1. Jadi, kalau 4 kata meriam Italia digabungin, artinya adalah mengendalikan aura besar lewat pikiran, mengintimidasi mental musuh dengan kehebatannya, dan memukul mundur musuh di luar gerbang perguruan tanpa perlu nembak sekalipun. Nah, muridku sayang, begitulah maksudnya. Coba kamu bayangin, kalau ada orang jahat datang mau cari gara-gara. Gua sebagai ketua sekte tinggal taruh pusaka ini di depan gerbang masuk. Musuh baru melihat sekilas aja, langsung ngide. Menang tanpa harus perang. Itu baru namanya taktik tingkat dewa. Aura pusaka ini, sukses bikin murid baru kena mental. Sampai-sampai mereka langsung mutusin buat mundur. Gak tahu dah wujud aslinya kayak gimana. Gak nyesel deh gue masuk sekte Xuanjian ini. Walah, jadi gitu toh. Ketua sekte emang visioner banget. Gak cuma bisa ngelindungin sekte dan gunung kita, tapi juga gak perlu sampai ngebunuh orang. Kebaikan hati ketua sekte bikin murid ini benar-benar kagum. Baguslah kalau kamu bisa paham sampai situ, King Han. Sekarang kamu minta pak tua itu buat atur tempat tinggal kalian, atau baik, ketua sekte. Nyaris aja. Untung refleks gue yang ganteng ini catat. Monster diau-diau. Bocah-bocah sekte Qingyan. Keluar lo semua. Serahin Xiaoyan ke gue. Kalau gak, hari ini gue ratain sekte Qingyan kalian. Tanpa ada yang tersisa hidup-hidup. Ketua. Di luar ada naga hitam yang nyari orang bernama Xiaoyan. Xiaoyan, mana ada orang dengan nama kayak itu di sekte Qingyan kita. Cuma trik receh.
Siluman mana yang berani cari perkara di depan gerbang sekte Qing Yun gue? Gak usah banyak bacot, serahin Xiao Yan. Maka gue bakal ampuni nyawa kalian. Xiao Yan apaan sih? Di sekte Qing Yun kita, gak ada orang yang namanya kayak gitu. Bohong, bocah itu pas di lautan mistis Wang. Jelas-jelas ngaku sendiri kalau dia dari sekte Qing Yun. Namanya Xiao Yan. Dia udah nyuri api mistis Wang yang dijaga selama ratusan tahun. Terus langsung bawa-bawa nama sekte kalian. Sekarang lo berani bilang, ya ada orang dengan nama itu. Bagus. Karena kalian sengaja mau ngelindungin dia. Gue bakal hajar kalian, sampai kalian nyerahin dia. Bocah-bocah sekte Qing Yun. Keluar lo semua. Tolong. Xiao Yun, cepat keluar. Masih belum mau nolong juga. Berikutnya, giliran kuil leluhur sekte Qing Yunmu. Siapa rekan kultivator yang berani datang ke sekte Qing Yun ku tanda tanya. Beraninya melukai murid-muridku. Xiao Xinglo. Siapa yang datang? Leluhur generasi ke-7 sekte Qing Yun Zi. Cuma tua bangka yang sisa umurnya hampir habis. Mana pantas bertarung denganku? Allah jahatnya pekat sekali. Benar-benar keras kepala. Mundur, semuanya mundur. Jangan sampai terkena sisa energinya. Terima ini. Jurus 10.000 pegang kembali ke asal. Tua bangka, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Sampai kamu sendiri yang tumbang. Sombong sekali. Pak Tua, awas saja kalau kamu sampai mati di tanganku. Hai, silakan saja. Satu tebasan pedang Qing Yun. Tebas. Kita menang. Cairan air hitam. Licik sekali cara ini. Sampaikan perintah, segera segar gunung ini. Aku harus segera melakukan meditasi tertutup mati-matian. Selama 3 tahun ke depan, tidak boleh ada yang mengganggu. Segera hitung jumlah korban. Bawa semua murid yang terluka untuk segera diobati. Atur kembali formasi pelindung sekte. Cegah monster iblis lain menyerang saat kita lemah. Age, sakit sekali. Monster itu terus-terusan bilang, kalau ini semua gara-gara ulah murid sekte Qing Yun di luar sana. Sebenarnya siapa sih Xiao Yan ini? Apa ada yang kenal dia? Lapor, Tetua. Murid tahu tentang Xiao Yan. Wang Er, kamu tahu? Xiao Yan, dia adalah mantan tunangan murid. Murid melihatnya sendiri saat pertemuan seleksi di kota Qingyang. Dia direkrut oleh orang-orang dari sekte Xuantian. Murid yakin tidak salah lihat. Bagus sekali, sekte Xuantian. Murid mereka sendiri yang bikin ular. Malah sekte Qing Yun kami yang kena getahnya. Urusan ini bakal diingat terus sama sekte Qing Yun. Nanti kami bakal samperin langsung sekte Xuantian buat minta penjelasan. Udah denger belum? Sekte Qing Yun lagi kena masalah gede banget. Nih, emangnya sekte Qing Yun kenapa? Kemarin lusa, ada seekor naga hitam jatuh dari langit. Sampai gerbang sekte, mereka hancur lebur. Bahkan leluhur mereka yang udah bertahun-tahun bertapa pun terpaksa keluar. Katanya sih gara-gara kultivator mandiri bernama Xiao Yan. Dia nyolong sebuah api surgawi di wilayah Kaisar Api. Terus bawa-bawa nama sekte Qing Yun. Han, Xiao Yan yang tingkat 3 pemurnian Qi itu. Nggak mungkin lah. Dengar ceritanya aja udah jelas omong kosong. Mana mungkin tingkat 3 pemurnian Qi berani nyolong api surgawi. Haha, pokoknya gue nggak percaya sih. Kalau versi yang gue denger beda lagi. Katanya sekte Qing Yun bikin marah Kaisar Api. Terus beliau ngirim naga hitam peliharaannya buat ngehukum mereka. Kaisar Api. Maksudnya Kaisar Api yang salah satu dari kaisar bela diri kuno itu. Sekte Qing Yun kan cuma sekte kecil. Masa bisa nyenggol tokoh selevel itu? Mau nyolong atau enggak, bukan urusan kita. Yang jelas sekte Qing Yun kali ini bener-bener apes banget.
Kecepatan kerja kakek-kakek ini benar-benar gokil. Masa nyapu selembar daun gugur aja butuh waktu setengah dupa. Sempurna banget. Efisiensi kerja sekte langsung anjlok drastis. Ketua, di luar gerbang sekte, ada orang yang ngaku sebagai penguji dari aliansi dewa datang. Katanya ada urusan penting banget yang mau dibahas sama ketua. Aliansi dewa. Aliansi dewa apaan? Tempat suci ini ternyata cukup asri juga. Saya nggak tahu kalau tuan penguji yang terhormat bakal datang. Maaf ya, kalau sambutan kami agak telat. Silakan duduk, silakan. Ayo, tolong sajikan tehnya. Ketua Yun, kedatangan saya kali ini murni untuk urusan dinas. Setiap tahun, aliansi dewa mengadakan pemeriksaan dan ujian acak bagi sekte-sekte di setiap wilayah. Kebetulan tahun ini, sekte Xuantian yang terpilih. Saya diutus ke sini untuk memberitahu sekte Anda, kalau dalam 3 bulan lagi, bakal diadakan ujian menyeluruh untuk sekte Anda. Lewat ujian, yaitu 3 bulan lagi saya akan datang berkunjung kembali ke sini. Kalau kalian lolos ujian, sekte Xuantian bisa mendapatkan sertifikasi resmi dari aliansi dewa. Setelah mendapatkan sertifikasi aliansi dewa, sekte Anda bisa mendapatkan subsidi 5.000 batu spiritual setiap tahun, menikmati perlindungan dari aliansi dewa, dan juga bisa menambah kuota murid tanpa ada batasan. Setiap tahun 50.000 batu spiritual. Kuota rekrutmen murid juga nggak terbatas. Nggak. Gue nggak butuh batu spiritual. Gue nggak mau murid juga. Sertifikasi aliansi dewa. Kalau sekte Xuantian bisa lulus ujian ini, mulai sekarang kita nggak akan jadi sekte kecil tak bernama di pelosok gunung lagi. Selama ini ketua sekte sudah menahan diri dan bersabar. Hari inilah yang pasti sangat beliau tunggu-tunggu. Dia ini cuma pekerja serabutan. Murid pelayan di sekte kami tugas utamanya cuma menyapu halaman. Batas waktunya 3 bulan. Dihitung mulai hari ini. Semoga ketua sekte segera bersiap-siap. Saya pamit dulu. Ketua sekte, sertifikasi aliansi dewa ini benar-benar kesempatan emas yang langka banget. Dengan pemikiran ketua sekte yang visioner, waktu 3 bulan pasti bakal cukup banget buat mempersiapkan semuanya. King Han benar juga. Saya sebagai ketua sekte sangat senang. Tapi murid pelayan yang lagi menyapu itu, kok rasanya gue pernah lihat dia di suatu tempat, ya. 60 tahun yang lalu di upacara agung alkimia aliansi dewa. Sepertinya ada orang dengan aura wibawa yang mirip seperti itu. Tapi orang itu kan, sudah lama. Kayaknya salah ingat. Cuma seorang pelayan di sekte yang udah hancur begini. Mana mungkin dia orang hebat itu? Petualangan kali ini benar-benar dapat banyak banget keuntungan. Api aneh udah di tangan. Jurus pusaka juga udah mulai dikuasai dasar-dasarnya. Kalau ketua sekte tahu, beliau pasti bakal muji gue. Gue nggak salah jalan, Kak. Ini sekte gue. Tapi kok sekarang malah jadi puing-puing hancur begini. Aduh, ini bukan mimpi kan? Jangan-jangan guru sudah tiada. Dan kakak seperguruan juga ikut lenyap. Bahkan Lin Kui, si pelindung sekte, juga udah gak ada. Semuanya lenyap, gak tersisa sama sekali. Ketua Kak Su, Kak Alan. Gue cuma pergi petualangan sebentar. Kenapa pas balik semuanya udah gak ada? Ketua udah baik banget sama gue. Gue bahkan gak sempet ketemu buat terakhir kalinya. Kak Su, kakak kan hebat banget. Kenapa kakak gak bisa bertahan sampai gue balik? Dek Xiao, ngapain kamu berlutut di sini? Dek, kapan kamu baliknya? Tanahnya dingin banget, ngapain sih pakai berlutut segala? Gak nyangka, gue saking terpukulnya sampai halusinasi gini. Kak, apa kakak? Apa kakak gak pergi pas kita lagi kena musibah? Apa arwah kakak masih di sini nungguin gue balik? Kak Su, adekmu ini telat baliknya. Sampai gak sempet ngelihat kakak untuk terakhir kalinya. Kakak tenang aja. Siapapun yang celakain kakak, gak bakal gue lepasin. Gue bakal langsung balas dendam buat kakak. Udah sadar belum? Kakak manusia apa hantu? Mana ada hantu yang tamparannya semantap ini? Dek, coba deh kamu nengok ke belakang. Kita cuma pindahan rumah kok. Kak, soal yang barusan. Amin.
Kakak gak lihat apa-apa kan? Gak kok, gue lihat semuanya dengan jelas. Anjir, malu-maluin banget sumpah. Duh, rasanya pengen menghilang aja dari bumi karena malu. Ketua, muridmu sudah kembali. Han, Xiaoyan, kamu udah balik dari latihan luar? Ketua, muridmu tidak mengecewakan harapan besar ketua. Udah, gak usah dibahas. Gak usah dibahas lagi. Muridmu ini berhasil melahap api Xuanwu di laut kegelapan Xuanwu. Seni Fengju akhirnya resmi dikuasai. Kekuatan kultivasiku juga sudah menembus ranah Suji. Semua ini berkat bimbingan ketua. Kalau bukan, karena ketua mewariskan seni Fengju kepadaku dan menghadiahkan pedang penggaris Xuanming, serta menyingkirkan arwah penggoda di dalam gelang ini, bahkan menyisakan sisa arwah itu. Kalau bukan, karena guru, mana mungkin murid bisa sampai di titik ini. Bagus, bagus banget. Xiao Yanzi, panenmu kali ini benar-benar melimpah ya. Guru benar-benar bangga sama kamu. Terdeteksi tingkat kultivasi murid Xiaoyan telah menembus ranah Zuxin. Teknik Fengju resmi mencapai tahap pemula. Berhasil melahap api Xuanwu. Evaluasi kemunduran bulanan akan ditambahkan setelah penilaian kali ini selesai. Harap Inan bersiap-siap. Ketua, wajah Anda kok agak pucat. Gak apa-apa, guru cuma saking senengnya aja. Xiao Yanzi, pas di luar sana, kamu ada bilang-bilang gak kamu itu murid siapa? Ada, tapi murid pakainya nama sekte Qingyun. Si hijau itu sempat nanya murid belajar dari sekte mana. Terus murid jawab, Xiaoyan dari sekte Qingyun. Sampai mati pun, dia ngiranya murid itu orang dari sekte Qingyun. Bagus banget. Kalau lagi di luar, emang paling benar pakai nama sekte lain. Murid selalu ingat kata guru. Kalau lagi di luar, kita harus tahu cara melindungi informasi sekte. Ajaran ketua akan selalu murid ingat dalam hati. Bahkan kalaupun harus mati di luar sana, murid gak akan pernah bikin malu sekte Xuantian. Si hijau itu sampai mati pun gak bakal tahu kalau orang sekte Xuantian kita yang udah merebut api surgawinya. Iya, guru ngerti. Xiao Yanzi, kamu pasti capek banget di jalan. Sana balik dulu, istirahat Gil. Ingat ya, yang namanya kultivasi itu. Kalau terlalu dipaksain malah nggak bagus. Semuanya harus dibawa pelan-pelan. Sistem, jujur deh sama gue. Apa kehidupan gue yang sebelumnya punya utang sama murid-murid ini? Sistem ini tidak memiliki informasi mengenai kehidupan masa lalu Inan. Disarankan agar Inan bersikap positif dalam menghadapi perkembangan sakti yang pesat. Dan kondisi yang makin makmur ini, bacot lo, kenyah sana. Sekte Qingyun kita sudah berdiri selama ratusan tahun. Kapan pernah kita dapat penghinaan benar-benar memalukan kayak gini? Gerbang sekte hancur lebur. Aula-aula roboh. Rekan-rekan seperguruan kita banyak yang tewas dan terluka. Bahkan leluhur agung pun sampai terpaksa keluar dari pertapaannya. Dan sekarang beliau terluka parah. Sementara bajingan yang jadi dalang semua ini malah masih bebas berkeliaran. Dia bersembunyi di dalam sebuah sekte sampah yang bernama sekte Xuantian. Para saudara seperguruanku sekalian, aku, Wan Er, siap bersaksi. Beberapa bulan lalu di acara seleksi kota Qinyan, Wan Er melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Seorang murid perempuan dari sekte Xuantian merekrut Xiaoyan masuk ke sektinya di depan umum. Kalian semua dengar itu baik-baik. Si Xiaoyan itu sudah bikin kekacauan besar. Tapi malah bawa-bawa nama sekte Qingyun kita. Sampai-sampai sekte kita hampir hancur lebur. Tindakan licik ini sama saja dengan meminjam tangan orang lain untuk menghabisi kita. Bagaimana bisa dendam ini tidak dibalas? Bagaimana sekte Qingyun kita bisa punya muka untuk bertahan di dunia kultivasi ini? Bagaimana arwah para saudara kita yang tewas sia-sia bisa tenang? Luka-luka yang diderita leluhur, kerugian yang dialami sekte kita, semua harus dibayar lunas dengan darah oleh sekte Xuantian. Balas dendam. Balas dendam. Ratakan sekte Xuantian. Sampaikan perintahku. Semua murid di atas ranah Junji, segera bersiap. 3 hari lagi, ikut tetua ini pergi ke sekte Xuantian untuk menuntut keadilan. Kalau sekte Xuantian berani membangkang, kita akan ratakan sekte mereka sampai rata dengan tanah. Xinghan, Alun, dan Xiao Yanzi, hari ini aku kumpulkan kalian di sini. Biar kalian bisa menyaksikan pusaka rahasia ketua kalian ini. Ini pusaka langka yang baru saja aku dapatkan. Benda ini namanya Meriam Italia. Daya hancurnya setara dengan serangan kekuatan penuh dari ranah Yuanying. Benar-benar alat penakluk murid langsung. Kami sudah lama menunggu, guru. Teori ya teori, tapi praktek langsung itu beda lagi.
Hari ini kita coba tembakkan satu kali. Biar kita lihat seberapa ngeri kekuatan benda ini. Xiao Yanxi, di mana meriam Italia keparatmu itu? Cepat bawa kemari. Ketua, meriamnya kan ada tepat di sebelah Anda. Nggak usah banyak bacot. Udah kubawa nih, Ketua. Ketua, silakan tembak. Tembak. Ketua, sekali meriam ini berbunyi. Dahsyatnya, gak ada obat. Murid lancang ini mau usul, Ketua. Pusaka ajaib kayak begini. Bisa kita buatin area meriam khusus di gerbang gunung. Tiap hari tinggal tugasin orang buat jaga di sana. Kalau ada orang asing yang berani ngedekat, kita tembakin sekali dulu buat peringatan. Ketua, masa tembakan kayak gini lu sebut cuma buat ngusir? Sekali tembak aja. Gunungnya langsung rata sama tanah. Mau Jindan atau Yuanying sekalipun. Siapapun yang berani cari perkara ke Sekte Zuantian nanti. Males banget gue pek nego segala. Langsung tembak aja. Ketua, tembakan barusan gila sih, top banget. Kalau nanti ada yang berani macem-macem lagi sama kita, Sekte Zuantian bakal langsung ratain mereka satu persatu. Datang berdua, ratain sekalian dua-duanya. Penatua, bukannya kata lu Sekte Zuantian cuma punya 4 atau 5 orang? Kita bawa orang sebanyak ini. Apa gak terlalu berlebihan? Singa aja tetap serius pas lawan kelinci. Kita harus waspada penuh. Sekte Zuantian itu bahkan berani cari masalah sama naga hitam tingkat Jindan. Siapa yang tahu jurus rahasia, apalagi yang mereka sembunyiin? Penatua, itu siapa? Hukuman langit. Itu hukuman langit. Sekali tembak, cuma sekali tembak. Mundur. Mundur semua. Dahsyatnya tembakan ini bukan tandingan kita. Ini beneran ada hawa membunuh tingkat Yuanying. Kalau ada satu tembakan lagi, kita semua bakal tewas di sini. Ketua, kayaknya tadi gue denger ada suara teriakan histeris dari arah sana. Saya juga kayaknya denger, Ketua. Bukan cuma satu suara, tapi rem banget kayak rombongan. Ayo, gak mungkin lah. Tempat sepi yang gak ada kehidupan kayak gini. Biasanya hantu aja males lewat. Kok bisa-bisanya hari ini ada orang? Salah denger, itu pasti salah denger. Tembakan meriam ini terlalu dahsyat. Makanya kuping kalian sampai berdengung. Wajarlah, kalau telinga berdengung sampai halu gara-gara suara berisik tadi. Tapi Ketua Xiao Yanxi, coba dipikir-pikir deh, Sekte Zuantian kita sistem baliran adik kedua butuh sepi banget, gersang, bahkan kelinci aja ogah lewat. Biasanya emang ada orang yang lewat sini? Yang bener juga sih ya, nggak ada. Nah, kan bener kan? Hari ini juga nggak bakal ada. Nggak mungkin adalah. Terus, benda berkilau di jalan setapak dekat gerbang kecil itu apa dong? Palingan cuma batu yang menggelinding ditiup angin. Permukaan batu mantulin cahaya mah udah biasa. Tapi, mungkinkah itu? Kalian aja yang terlalu parno. Hari ini aku sengaja uji coba meriam. Biar kalian semua bisa lihat. Kartu as baru sekti kita. Yuk balik, waktunya makan. Mungkin emang aku yang salah dengar. Ucapan ketua ada benernya juga. Telingaku tadi. Emang beneran pengang gara-gara suara meriam tadi. Udah, bubar. Hari ini, kalau balik jangan bilang-bilang ke Yao Lao ya. Dia kan udah tua. Nggak bakal kuat kalau jantungan. Tetua, lapor. Penghitungan selesai. Dalam pertempuran ini, kita kehilangan 87 saudara seperguruan. Lebih dari 20 orang luka parah. Dari ratusan orang yang kita bawa pergi. Yang bisa jalan balik sendiri bahkan nggak sampai 10 orang. Hanya dengan satu tembakan meriam, lebih dari 30 orang langsung lenyap. Bahkan gerbang Sekte Zuantian aja belum sempat kita lihat. Sampaikan perintah ini. Mulai hari ini, Sekte Qingyun tutup gunung. Selama 3 tahun ke depan, kita tidak akan menerima murid baru.
tidak menerima urusan luar, dan memutus semua hubungan dengan sekte lain. Aktifkan formasi pelindung sekte dengan kekuatan penuh. Siapapun dilarang keras untuk keluar. Tutup gunung. Jadi kalian takut? Aku nggak takut. Xiao Yan, kau sudah menghancurkan sekteku, memutus jalan takdirku. Aku pasti akan membuatmu membayar semua ini dengan darah. Tempat ini lumayan sepi juga ya. Boleh live, pas banget buat tempat singgah. Sisi ada di sini. Haha, gak nyangka banget. Gue, leluhur 10.000 iblis, udah disegel di sini puluhan ribu tahun. Ternyata masih bisa ketemu orang hidup. 3 bulan cepet banget sih berlalunya. Kalau sertifikasi aliansi dewa apalah itu, sampai lolos. Terus gimana caranya gue bisa mager-mageran santuy? Gak bisa, pokoknya gak boleh. King Hang, Aluan, Xiao Yan, semuanya kumpul di aula utama. Yao Lao, lo juga buruan kesini. Ketua sekte, ada perintah apa? 3 hari lagi, penguji aliansi dewa yang namanya Murong Feng bakal datang. Sertifikasi aliansi dewa ini, gampangnya sih, cuma buat kasih label doang ke sekte kita. Kalau lolos sertifikasi, kita bakal dapat modal dari aliansi dewa, dapat subsidi, bisa rekrut murid baru, terus nama kita jadi bekam. Ketua sekte, itu kan malah bagus. Sekte Zuantian kita kan sekarang udah punya Taik Surel, punya meriam Italia yang OP, sama 3 murid tanah suci. Lolos ujian ginian mah gampang banget. Salah besar. Kalian tahu gak, kalau sekte kita terlalu caper dan pamer, bakal dapet masalah apa? Sekte lain pasti bakal sirik dan gincar kita. Dan ada masalah yang lebih parah lagi. Makin banyak orang, makin banyak drama. Kalau muridnya kebanyakan, jatah sumber daya kita bakal kebagi-bagi. Kalau kita lolos terus rekrut murid baru, nanti kalian gak bakal dapet jatah kelas privat dari guru lagi. Maksud ketua sekte, sertifikasi ini malah jadi beban buat sekte kita. Bukan cuma beban doang. Sebagai kultivator, apa sih yang paling penting? Tetap santuy dan gak usah ribet. Gak usah gila hormat atau pansos. Yang kita latih itu hati kita sendiri. Bukan peringkat gak penting dari aliansi dewa. Kultivasi yang sebenarnya, itu berkembang dalam sunyi, pas gak ada orang yang lihat. Bukannya kita harus gambar-gembor, terus pamer ke seluruh dunia seberapa hebatnya kita. Ketua, jadi maksud Anda, pas hari ujian, nanti kita sengaja pura-pura lemah? Pintar Xiao Yan, pemahamanmu makin mantap aja. Hei, pas pengujinya datang nanti. Kalau ditanya soal tingkat kultivasi, bilang aja masih mandang di tahap pemurnian Ki. Kalau ditanya soal jurus, bilang aja cuma bisa jurus dasar yang biasa banget. Pokoknya pura-pura miskin, pura-pura lemah, makin kelihatan biasa aja makin bagus. Jadi, ketua mau kita menyembunyikan kekuatan asli. Bukan menyembunyikan, tapi ini namanya taktik low profile. Kalau kamu nunjukin semua kartu trufu, orang lain bakal langsung tahu batas kemampuanmu. Tapi kalau kamu menyembunyikan kemampuanmu, orang-orang gak bakal berani macem-macem sama kamu. Paham? Taktik low profile. Ketua memang luar biasa bijaksana. Murid paham. Maksudnya, apapun yang ditanyain sama penguji, aku jawab nggak ingat. Terus aku bilang, kalau kultivasiku masih cetek, jadi ngerasa bersalah, karena udah ngecewain bimbingan ketua. Lebay, itu terlalu berlebihan. Jangan kelihatan terlalu palsu juga. Yang penting kelihatan meyakinkan aja. Terus, kakek Wang gimana? Ketua tenang saja. Orang tua ini kan buta. Pekerja serabutan, yang megang sapu aja nggak becus. Penguji kan waktu itu udah lihat sendiri dengan mata kepalanya. Oke, kesepakatannya begitu ya. Ingat, ujiannya 3 hari lagi. Sekte Zuantian kita ini cuma sekte kecil biasa yang miskin melarat. Sertifikasi dari aliansi dewa itu nggak penting. Yang penting kita tetap menjaga keteguhan hati. Paham? Bagus kalau paham. Oh ya, pas hari itu, Xiao Yan, simpen dulu Zuan Mingqimu. Jangan digendong kemana-mana. Baik, Ketua, King Han, kamu juga simpen buku catatan kecilmu itu. Jangan sampai tiap penguji nanya sepatah kata, kamu langsung catat. Kelihatan niat banget ntar. Aman banget ini mah. Asal kita semua kompak, ujian ini pasti lewat.
Kok nggak ada satupun yang datang buat nyambut kita, Sin? Nggak ada satupun yang mencintai atau sekadar nuangin air. Apalagi bawain kursi buat gue. Aneh, bener-bener aneh, Den. Haha. Tuan penguji. Ketua sekte lagi fokus ningkatin kemampuannya. Makanya beliau nyuruh murid ini buat ganting nyambut kedatangan Tuan. Silakan santai aja dulu. Tuan, ketua sekte kami emang lagi fokus ningkatin kemampuannya. Bener, setiap jam segini, ketua sekte emang selalu latihan meningkatkan kemampuannya. Konsisten banget, nggak pernah absen sama sekali. Hai Mep, ya udah, nggak usah ganggu dia. Murid yang ini, dia ini adik seperguruan saya. Kata ketua sekte, kultivasi dia lagi mentok di titik jenuh. Jadi dia disuruh istirahat dulu. Nggak boleh latihan berlebihan. Nggak boleh latihan berlebihan. Ketua sekte emang bikin aturan ketat soal ini. Latihan harian nggak boleh lebih dari 4 session. Bahkan murid biasa aja bisa sekalem ini. Ini kan penanggung jawab bersih-bersih yang kita temui sebelumnya. Bukan, dia pesuruh yang direkrut khusus sama ketua sekte. Dia sebatang kara. Makanya ketua sekte ngasih dia tempat tinggal buat berteduh. Nggak salah lagi, dia itu dewa alkemis dan ahli formasi. Tapi kenapa orang sahabat dia malah nyapu di tempat kayak gini? Para murid dari berbagai sekte di bawah naungan aliansi dewa. Latihan kiat sampai 7 atau 8 session sehari itu udah lumrah banget. Kenapa ketua sekte Anda malah bikin aturan sekte selonggar ini? Sistem kultivasi 8 jam, itu aturan yang dibuat ketua sekte setelah dipikirin matang-matang. Ketua sekte sering bilang, senar yang ditarik kekencangan bakal putus. Kalau sesekali dikendurin, baru bisa melesat lebih jauh. Bahkan ujian dari aliansi dewa pun dianggap angin lalu. Gue udah memimpin ujian ini selama 10 tahun lebih. Baru kali ini gue nemu sekte kayak gini, bagus. Hari ini bener-bener bikin gue tercengang. Ujian buat sekte Zuantian. Bakal gue katak apa adanya. Tuan, nggak mau duduk dulu sebentar? Nggak usah, sambutan hangat dari sekte kalian udah lebih dari cukup. Bahkan penjaga gerbangnya aja menyembunyikan kekuatan besar. Mata kiri kedutan bawa untung, mata kanan kedutan bawa buntung. Ini mata kanan udah kedutan selama 3 hari berturut-turut. Perasaan gue nggak enak, kayaknya bakal ada masalah besar. Sister, kapan hasil ujiannya keluar? Ujian aliansi dewa. Periode penilaian adalah 3-7 hari kerja setelah ujian berakhir. Mohon host menunggu dengan sabar ya. 7 hari kerja. Lelet amat sih kerjaan aliansi kultivator ini. Lagian gue udah nyuruh semuanya pura-pura miskin dan lemah. Kali ini dijamin nggak bakal lolos. Ketua, ada pesan dari aliansi kultivator, penguji murung sendiri yang langsung menyetujuinya. Sekte Zuantian kita lolos ujian. Peringkat B. Sertifikasi aliansi kultivator kita disetujui. Coba kamu ngomong sekali lagi. Ketua, sertifikasi aliansi kultivator kita. Sekte Zuantian kita. Sekarang resmi jadi sekte yang tersertifikasi aliansi kultivator. Padahal gue udah nyuruh semuanya pura-pura miskin. Pura-pura lemah, sampai pura-pura nggak bisa kultivasi. Tapi kok malah dapat peringkat B. Ini pengujinya buta atau otaknya disersin? Misi kehancuran sekte gue bisa gagal total dong kalau kayak gini. Evaluasi kemunduran bulanan selesai di situ. Rincian dimensi penilaian sebagai berikut. Murid Su King Han. Tahap pembangunan pondasi tingkat menengah. Murid Yi King Guang. Tahap pembangunan pondasi tingkat menengah. Murid Xiao Yang. Tahap pembangunan pondasi tingkat awal. Sekte kedatangan satu pekerja serabutan baru. Sertifikasi aliansi kultivator peringkat B. Reputasi sekte meningkat pesat. Hasil evaluasi keseluruhan untuk tingkat kemunduran 3 bintang. Bentar, evaluasi kemunduran 3 bintang ini nggak lulus. Memicu hukuman kegagalan. Wajib mengultivasi kitab pedang diksi selama 3 hari. Anjir, hilang sudah masa depan gue. Ya Tuhan, kenapa kau tega banget sama gue? Ketua udah sabar banget selama bertahun-tahun. Mengelola sekte kecil yang hampir hancur ini hingga hari ini. Akhirnya berhasil mendapatkan sertifikasi aliansi kultivator. Wajar aja kalau beliau sampai seemosional ini. Ketua biasanya kelihatan cuek dan asal-asalan. Tapi sebenarnya, beliau adalah orang yang paling menginginkan sekte ini maju. Berjuang melewati masa sulit sampai hari ini emang gak gampang sama sekali. Ketua menangis karena terlalu bahagia. Itu sangat bisa dimengerti. Habis sudah semuanya. Ketua, mulai sekarang sekte Zuantian kita sudah resmi menjadi sekte yang tersertifikasi aliansi kultivator. Ketua jangan khawatir.
kami para murid pasti akan berusaha 2 kali lipat lebih keras. Tenang saja, kami nggak bakal mengecewakan ekspektasi setinggi ini dari ketua sek. Ketua, kalau sudah puas senangnya, bangun dong. Lantainya dingin loh. Kalian tuh nggak ngerti. Kalian beneran nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa, guru cuma terlalu senang saja kok. Kalian keluar dulu, Jin. Biar ketua sekte ini tenang sendirian dulu. Baik, ketua. Kami bakal langsung bawa jimat giok sertifikasi aliansi immortal. Buat ditaruh di depan altar guru leluhur. 系统，你还我二弟！